Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha baik, yang maha menatap, yang maha dekat, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, berkahi majelis ini ya Allah. Hanya Engkaulah satu-satunya tumpuan harapan. Jadikan pertemuan ini menjadi penggugur seluruh dosa dan aib kami. Jadikan pertemuan ini tempat curahan rahmat-Mu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan sepanjang hidup ini jadi ibadah untuk-Mu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah ya Allah agar kami menjadi hamba yang selalu ingat padamu, senantiasa bersyukur dan bisa memperbagus amal ibadah kami untuk-Mu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, jadikan pertemuan ini membuka hati yang masih tertutup, melapangkan hati yang sempit, menyembuhkan hati-hati yang sakit, menguatkan iman-iman yang lemah. Jadikan cahaya bagi hati yang masih gelap gulita. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Rugi kalau tidak doa, karena Allah maha dekat, maha mendengar, janji mengabulkan doa. Jadi jangan mau melakukan apa-apa sebelum minta tolong ke Allah, sebab yang punya semua takdir adalah Allah. Sebelum ceramah, sholat dulu, doa dulu, mulai ceramah doa lagi. Tidak ada ruginya, karena tidak mungkin pertemuan ini manfaat kecuali dengan pertolongan Allah. Apa kabar Bapak Ibu yang baik? Ini banyak yang hadir. Di absen dulu Majelis Takrim Raudatul Jannah, acungkan tangan. Oh, goib ya, masih dalam bentuk arwah, bukan hadirin. MT ini dari Darul Hijrah Bekasi, nggak ada juga. Mending ngotot hadir ya. Terima kasih. MT Salimah Bogor, alhamdulillah, terima kasih. Al Ikhlas Purwodadi Subang, alhamdulillah. Al Mujahid Cidurian Bandung, alhamdulillah. At Taqwa Tangerang Banten, masya Allah. Alumni Haji 2025, masya Allah. Bu Hajah ya, Pak Hajinya mana nih? Alhamdulillah. Wah, nggak kelihatan di sana, kelihatan ada TV-nya nggak? Alhamdulillah. Orang tua santri mana? Ini jempe beginian. Terima kasih.
Lalu mana tetangga, Cung? Ada. Nah, kebagian tempat, oh di atas ya, Masya Allah, berkuasa. Terima kasih. Siapa lagi tamu yang tadi kenal? Dari penampakan dari depan, ini wajahnya ada kemiripan ini. Ini wajah-wajah banyak masalah ya. Benar atau benar? Banyak masalah, baik buruk? Tergantung. Kalau benar menyikapinya baik, kalau salah menyikapinya buruk. Jadi orang tidak lulus ujian bukan karena soal, orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Jadi yang bahaya dalam hidup kita ini bukan persoalan hidup, tapi yang bahaya adalah salah menyikapinya. Jelas? Jelas tidak? Karena setiap persoalan sudah diukur oleh Allah, pasti baik kalau dikerjakan dengan baik. Maaf, itu ada kardus tuh panitia, itu kardus ini menghalangi jamaah. Ada yang peka tidak panitianya? Saya mohon maaf ya. Nah, apapun yang menghalangi dipindahkan. Nah kan, apapun yang kira-kira tidak membuat orang bahagia, sesuai dengan judul. Jadi ini ayatnya surat Yunus 107. Ulangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan padamu, berbagai jenis ujian, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu illahu, selain Dia, Allah. Jadi kalau hati gelisah, siapa yang bisa bikin tenang? Jawab. Apakah suami ibu bisa bikin tenang atau malah bikin gelisah? Pak, kalau bapak sedang gak enak hati, siapa yang bisa bikin tentram? Kenapa ya jadi kacau begini? Hanya Allah. Tidak ada yang bisa bikin tenang selain Allah. Nanti bisa langsung atau bisa Allah gerakan orang lain lewat istri, lewat anak. Sama, yang menggerakkannya adalah Allah. Kalau kita sedang tidak punya uang, siapa yang bisa memberikan rezeki ke kita? Hanya Allah. Illahu. Nanti Allah lewat siapa saja Allah mau, mungkin lewat mertua, lewat anak, lewat teman, tapi yang menggerakkannya adalah Allah. Kalau sakit, siapa yang bisa menyembuhkan? Dokter gimana dong? Dokter mengobati, bukan menyembuhkan. Makanya tidak boleh hati ini bersandar kepada selain Allah, karena selain Allah tidak mungkin bisa memberi manfaat tanpa izin Allah. Kalau punya utang, siapa yang bisa bayar? Hanya Allah. Mau hutang sebesar apapun, kalau Allah mau lunasi, pasti lunas. Mau hutang sekecil apapun, kalau Allah tidak tolong, tidak akan lunas. Ini penting ini. Wa iyuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala radda li fadli, maka
tidak ada yang bisa menolaknya. Sembuh menurut Allah, sembuh tidak? Pasti sembuh. Lunas hutang, pasti lunas. Jodoh, pasti jodoh. Pasti jodoh tuh. Haji, pasti nyampe ke sana. Pokoknya kalau Allah sudah mau sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Makanya kalau ingin hidup ini ditolong Allah, syarat pertamanya hati hakul yakin kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi rahasia hidup ditolong oleh Allah atau tidak, yang pertama keyakinan kepada Allah. Jelas Pak Bu? Musibah apapun terjadi dengan izin Allah. At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang bisa menimpa tanpa izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini terjadi dengan izin Allah, yakin ini ada kebaikan di balik musibah ini, yakin ini sudah diukur oleh Allah, yakin ini akan membawakan balasan yang melimpah kalau saya bersabar. Wa may yu'min billah yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala-galanya. Allah tahu keadaan kita tidak? Jawab. Allah tahu tidak? Allah tahu cicilan? Ini heboh gitu. Allah tahu sebentar lagi jatuh tempo. Allah tahu biaya buat keluarga. Allah tahu keinginan kita. Tahu keperluan kita. Tahu. Nggak usah rewel. Kita disuruh doa itu bukan ngasih tahu Allah. Kita disuruh doa itu ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Sebelum mulut bicara juga Allah udah tahu apa yang mau diomongin mulut kita. Tenang hadirin. Allah tahu ibu cemburu sama aki-aki ini kan. Kunaon saya dicemburuin istri saya, masih mending saya nyalaku. Ngelaku juga enggak. Tenang Pak, itu Allah yang menggerakkan ladang pahala sabar bagi kita. Jelas? Ini dulu nih surat Yunus 107 ya. Wa iyamsaskallahu bidurin fala kashifalahu illa hu wa iyurika bi khairin fala radda li fadlih yushibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi urusan hidup kita ini sebetulnya apa sih? Ngejar pertolongan Allah. Jelas tidak? Jelas tidak? Sedunia sekarang bergabung mau nolong kita, tapi Allah tidak menghendaki. Terjadi tidak? Terjadi tidak? Sedunia sekarang mau mencelakakan kita, tapi Allah tidak menghendaki kita celaka. Celaka tidak? Jawab. Enggak bisa. Enggak bisa. Ini milik Allah nih. Tubuh, rambut, tangan, semua milik Allah. Ini enggak bisa mati nih, kecuali yang punyanya membuat mati. Ini enggak bisa luka,
Rambut nggak bisa jatuh kecuali yang punyanya menghendaki rambut ini jatuh. Emang ini tubuhnya siapa? Tubuh ini punya kita? Bukan. Kalau ini punya kita, jangan peot dong, ya. Iya, juga ompong. Kalau gigi punya kita nggak usah copot. Kalau rambut punya kita nggak usah putih. Hah? Bukan punya kita ini. Boro-boro ngurus, mandi aja nggak bersih, ya nggak? Tahu apa kita tentang tubuh ini? Jawab. Tahu apa? Sudah pernah lihat Pak alis yang asli? Belum. Hidung pernah lihat lubang hidung? Coba lihat ya. Susah. Boro-boro ngurus, tahu juga enggak? Ada jantung di sini. Pernah lihat? Wah, boro-boro. Ada yang ngurus nih setiap saat. Siapa? Allah. Kalau ditakdirkan sakit, sakit enggak? Sakit. Kalau Allah kehendaki sembuh, sembuh tidak? Mungkinkah kita sakit tanpa izin Allah? Enggak mungkin. Jerawat, izin Allah bukan? Kemarin di ujung hidung saya mau ada jerawat. Aduh ya Allah, ini di depan ini nggak enak nanti ceramahnya, nggak jendol di sini. Alhamdulillah nggak jadi, hadirin. Harus cepat laporan sama yang punya hidung. Allah tahu nggak ibu lagi centil? Jawab. Bolehkah wanita ingin kelihatan cantik? Boleh. Yang tidak boleh adalah lelaki kelihatan cantik. Jadi wanita boleh ingin kelihatan cantik, Bu? Untuk siapa? Suami siapa? Ini pertanyaan yang memojokkan, tidak baik ngomong. Maaf ya Bu ya, sudah sering saya nanya ini. Nanya tapi nyepet, ini tidak baik hadirin ya. Sok, jadi kalau ingin hidup ini ditolong oleh Allah, yang pertama adalah hati, hakul yakin kepada Allah. Tidak boleh bersandar kepada selain Allah. Dalilnya apa? At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang hatinya tawakal ke Allah, maka baginya Allah cukupi. Allah udah tahu keperluan kita, nggak usah rewel, nggak usah rewel. Kita aja nggak tahu keperluan kita. Coba Pak, apa keperluan Bapak supaya air ludah ini tetap jumlahnya? Dikasih kelebihan dikit aja, nggak ada wibawa Pak. Itu jenderal-jenderal tuh berwibawa karena enggak ngacai, betul tidak? Sok Agim ceramah sekarang ngacai, nggak ada yang mau dekat. Karena pas jumlahnya. Gimana ngepasin jumlah ini? Nggak kekurangan, nggak kebanyakan. Kebayang atau menteri ngaracai semua ya nggak? Kita rapat kabinet, makanya Bapak Ibu, urusan kita tuh sebetulnya satu dalam hidup ini. Bagaimana supaya kita ditolong Allah. Nah, yang ditolong Allah itu yang disukai Allah, ya kan? Yang disukai Allah itu pertamanya hati. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi semua urusan ini tergantung hati ke Allah tidak. Selama ini hidup kita ini ribet karena berharapnya kepada selain Allah. Bu, Ibu,
Mana yang lebih membuat ibu tenang? Banyak ingat suami, banyak ingat Allah. Kalau ibu kelamaan ingat suami, jatuhnya bahagia atau enggak? Enggak. Bener, itu jawaban asli. Asli loh Pak. Saya belum nanya nih ke lelaki ini ya. Ngaku jujur, awas ya. Kalau bapak kelamaan ingat istri, jatuhnya tenang atau galau? Galau, siun ya kan. Ingat makhluk kelamaan tuh penyakit. Ingat Allah obatnya. Apa nggak boleh ingat? Boleh ingat, tapi nggak boleh lama. Ingat suami, ingat Allah. Ingat anak, ingat Allah. Ingat rezeki, ingat Allah. Ingat penyakit, ingat. Harus ditutup lah semua yang diingat itu dengan zikrullah, baru tenang. Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Udah, nggak usah kebanyakan mikir yang nggak perlu. Bu, ibu mau bahagia, jangan banyak berharap dari suami, karena suami ibu termasuk makhluk yang tidak bisa diharapkan. Serius, boro-boro ngebahagiakan istrinya, ngebahagiakan diri sendiri aja susah. Ngaku, ayo ngaku. Ini wajah kurang bahagia nih, sama dengan yang ini. Nggak boleh. Masalah pertama kita adalah berharap ke selain Allah. Makhluk itu la haula wala quwata illa billah, nggak ada daya kecuali Allah yang ngasih kekuatan. Wala quwata, nggak bisa dia memiliki kekuatan kecuali Allah yang memberi kekuatan. Nggak bisa, nggak bisa. Ibu sekarang ngarap-ngarap diberi hadiah oleh anak, sakit hati. Pengen ditelepon, sakit hati. Pengen diterima kasihi, pedih. Ngarap-ngarap ke makhluk itu penyakit. Kenapa nggak enak? Karena Allah nggak suka, sehingga oleh Allah diturunkan di hati kita nggak enak. Jadi enak nggak enak itu Allah yang menurunkan. Hati berpaling, turunin oleh Allah. Galau, GTA, galau tiada akhir. Bacem, banyak cemas, cemus-mus, cemas terus menerus. Liwe, liur wae. Kenapa? Kenapa? Karena hati kita enggak ke Allah. Allah tahu hati kita? Tahulah. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Al-Mulk ayat 13. Dan wa asiru, dan rahasiakanlah atau engkau jaharkan kata-katamu, sesungguhnya dia mengetahui apa yang ada di dalam dada ini. Itu mau ditolong oleh Allah? Jawab kalau mau, kalau tidak, tidak. Hadirin, stop berharap dari makhluk. Jelas itu dalilnya. Barang siapa yang bulat tawakal ke Allah, Allah cukupi. Dicukupi semua keperluan kita, keperluan pikiran, keperluan hati, keperluan jasad, keperluan kesehatan. Allah tahu keadaan kita. Kok Allah tahu? Karena kita ini ciptaan Allah, kita ini dirancang oleh, kita ini milik. Bagaimana Allah nggak tahu? Siapa yang ngurus kita? Kita tidur nggak tahu apa-apa, ngorok aja nggak ngaku.
Bu jangan ngorok, kata siapa saya ngorok gitu. Jangan menghina Pak. Mana ada orang ngorok ngaku, betul tidak? Bapak yang ngorok gitu katanya. Udah tahu kan kenapa ibu ngorok? Karena bapak bangun. Kalau bapak tidur nggak ada yang ngorok Pak. Kalau ibu bangun jadi bapak yang ngorok. Kita tidur tuh udah nggak tahu apa-apa. Jadi mungkinkah Allah tidak tahu keadaan kita? Apakah Allah tahu keadaan kita, keperluan kita, masalah yang kita hadapi? Allah tahu tidak? Allah tahu ibu lagi cemburu? Allah tahu cicilan bapak? Ada urusan sama urusan kantor tahu? Anak-anak nggak nurut tahu? Nggak ada yang Allah tidak tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah maha tahu segala-galanya. Tenang hadirin, ada Allah yang maha tahu. Masalahnya bukan pertolongan Allahnya, masalahnya kita berprasangka baik tidak ke Allah. Ke siapa hati ini Itu inti dari masalah hidup kita. Kita tidak ke Allah harap dan takutnya. Bolehkah takut sama suami? Bolehkah takut sama istri? Ini yang cocok nih. Bolehkah takut sama istri? Gini nanti diajarin ilmunya ya. Tahu STI suami takut istri? Pernah dengar cerita ini? Suka cerita berulang-ulang. Astagfirullahaladzim. Ada ini kisah ngarang. Raja nggak enak hati. Saya tidak terima. Kerajaan kita hasil survei internasional disebut kerajaan STI. Suami takut istri. Saya pengen tahu, jujur kalian, yang takut sama istri pindah ke kiri saya. Pada pindah Pak. Semuanya. Tiba-tiba ada yang jalan satu. Waduh, raja bangga. Saudara satu-satunya pemberani. Bagaimana saudara bisa berani begini? Saya disuruh istri saya paduka gitu. Emang ras terkuat. Nggak boleh Pak. Yang benar adalah takut Allah mengizinkan istri galak, itu yang jadi. Beda, ini serius nih. Ini ilmu serius nih. Takut digigit anjing. Jadi yang bisa membahayakan kita siapa? Anjing. Salah. Harusnya gini, anjing makhluk ciptaan siapa? Yang menciptakan anjing siapa? Yang menghidupkan anjing siapa? Yang mengurus setiap saat siapa? Allah yang menciptakan, mengurus. Harusnya takut Allah mengizinkan binatang itu menggigit. Beda takut digigit makhluk dengan takut Allah mengizinkan. Berarti kalau gitu yang berkuasanya siapa? Allah. Ibu juga gitu. Aduh, takut nanti suami saya marah. Jangan takut. Takut Allah mengizinkan suami saya marah. Mulai tenang tuh kelihatan wajahnya. Ya, kalau gitu ada kesempatan. Ini baru teori Pak, praktek beda lagi ya, harus Pak. Kalau sekali ceramah langsung soleh nanti nggak ada yang dengerin lagi. Dilatih Pak. Mau bicara apapun harus ini dulu, karena inilah tauhid. Dilatih ya. Ini teori hanya baru kuat kalau kita sering latihan. Latih, jangan berharap ditraktir, jangan berharap diongkosin, jangan berharap diberi. Kalau mau minta ke Allah, minta aja, kayak minta, ya Allah saya minta uang buat ongkos Engkau pemilik langit dan bumi. Bilang
bilang aja. Nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga ciptaan Allah. Bu, ibu, sebelum minta apa-apa ke suami, minta ke Allah dulu. Ya Allah, ini kerudung saya sudah lepet, Engkau Maha tahu. Kadang-kadang jadi kerudung, kadang-kadang jadi taplak meja, kalau malam jadi sarung bantal, 3 in 1. Wahai yang maha baik, pemilik langit dan bumi, saya minta kerudung baru ya Allah, lengkap dengan baju dan kaos kaki, sepatu. Boleh? Boleh, Bu, boleh. Allah yang punya segalanya, Allah senang kok. Udah gitu bilang sama suami, Pak, sepertinya saya punya keinginan, maaf, saya ingin punya kerudung dan seragam. Ini udah lama nggak ada yang baru, Pak. Bapak jangan nolak. Bismillah, nggak ada uang, nggak ada masalah. Ibu ingin kerudung baru, seragam baru, Bismillah, Bu. Nggak usah, Bapak nggak punya duit. Nggak boleh. Pantang lelaki ngomong kayak gitu. Siap, siap, Bu. Bapak tinggal minta lagi ke Allah. Ya Allah, Engkau sudah dengar obrolan istri saya. Saya ingin memberikan sebaik-baik sedekah itu untuk istri. Sebaik-baik akhlak suami adalah kepada istrinya. Saya mau belikan ya Allah, tapi uangnya mana? Engkau pemilik langit dan bumi. Allah lihat tidak Bapak doa gitu? Ambil wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, bilang ke Allah, ya wahai Allah yang maha baik, Engkau sudah dengar permintaan istri hamba. Hamba ingin bisa memberi ya Rabb. Engkau pemilik langit dan bumi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau baik itu kerudung pasti ada, Pak. Kalau belum waktunya nggak dapat aja. Ini kan tiba-tiba istri bilang begini, Pak, ternyata kerudung ini masih bagus, nggak jadi ah, beres. Serius? Kita jarang ngandelin Allah, betul? Makanya sesudah yakin, apa yang harus kita lakukan? Sholat. Jarang kita minta ke Allah sholat, padahal jelas wasta'inu bis-sabri was-sholat, dan jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, artinya pembuka pintu pertolongan Allah. Sabar, sabar itu apa? Menahan diri, mengendalikan diri. Jadi jangan cing atuh Bu mikir, saya tuh punya apa, nggak sabar, diam. Lelaki nggak boleh gitu, iyain aja dulu. Bismillah, Bismillah, Bismillahnya Bu ya. Langsung ambil wudhu, pergi ke musola, pergi ke masjid. Duhai Allah pemilik langit alam semesta yang maha kaya, siapa lagi yang bisa memberi selain Engkau? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini hambamu, orang yang lemah, tiada daya, yang banyak dosa, bodoh, benar-benar mengharapkan pertolonganmu. Bulat hatinya ke Allah. Udah gitu keluar, ikhtiar. Burung aja keluar dapat rezekinya, bener? Gitu hadirin, jangan main berantem aja. Kerudung lagi, tuh sarung Bapak. Pakai aja sarung itu kayak ninja, jadi masalah ya kan? Hei lelaki, nggak boleh main nolak-nolak kalau itu hal yang baik ya. Dengerin Bapak, sebaik-baik sedekah tuh buat keluarga. Ini mah istri orang ditraktir. Kenapa ketawanya gitu? Yang ngaku astagfirullahaladzim. Sesudah yakin apa? Sholat. Sholat apa? Tebak kalau kita ada masalah.
sholat TBM tepat waktu berjamaah di masjid, fardunya perbaiki. Banyak masalah, perbaiki rawatibnya 10. Qobla subuh ulangi, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Mau ditolong oleh Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Amalkan sunnah-sunnahnya. Aduh berat nih, sholat apa lagi? Tahajud. Tahajud itu jamuan. Kita sering merasa musibah, hilang dompet, hilang tas, hilang kerudung. Musibah itu enggak tahajud, itu musibah besar, karena kita enggak diundang, tidak dijamu di saat mustajab. Nangis harusnya enggak tahajud itu, nangis harusnya enggak bisa sholat jamaah. Musibah. Halo? Ini malah sengaja lagi udah bangun tidur lagi. Itu kan kayak mau dijamu, ayo kalakak. Enggak ada apa-apanya, masalah mah enggak ada apa-apanya. Apa sih yang susah? Shh. Ya kalau anak kecil ngobrol wajar, tapi kalau nini-nini ngobrol kok. Bu, Pak, apa sih masalah yang susah bagi Allah? Ngurus langit bumi, ngasih makan 7 miliar manusia, beratus miliar binatang, beres. Paus segede gitu ya nggak, kasih makan beres itu ya nggak. Gajah nggak sekolah, gede segede gitu. Benar tidak? Kuda anil berendam segitu gedenya Pak. Makan semua Pak, kasih makan. Ini nih ikan, dia nggak bisa kemana-mana, makan dia Pak sebelum kami makan. Ini pilihannya dua nih, dia makan dulu, udah itu kita makan. Ini ikan nggak bisa kemana-mana, rezekinya ada, kami yang beli, perlu ngasih makan. Tuh kuda waktu musim paceklik kemarin, tahun-tahun yang lalu, kita kan ada kuda banyak di sini. Rumput kering di mana-mana Pak, susah nyari rumput. Itu saya kalau diundang ceramah ke daerah, misalkan ke daerah desa gitu, pulangnya teh bawa rumput Pak, demi kuda. Ya Allah, pas saya kuda menetek itu teuing ya enggak. Iya kiai kemana-mana nyari rumput demi kuda. Si kuda teh cengar-cengir aja Pak, dan dia nggak ngerti gitu atuh jelema katanya. Berbakti kamu sama aku. Lalu suatu saat udah berat sekali, tiba-tiba di Husein itu ada air show, pokoknya mah pameran dirgantara. Ditawarin, mau ngirim kuda ke sana untuk ikutan pameran, padahal kuda kan tidak terbang, tapi diundang ke sana. Tahu barterannya apa Pak? Silahkan, itu di lapangan terbang banyak rumput. Aduh, eta mewah pisan. Saya pengen goler santri juga di sana Pak, ngarit Pak. Luar biasa, Allah ngasih rezeki. Makanya Bu, Pak, udahlah, nggak usah risau oleh masalah. Risau tuh hati tidak ke Allah, itu masalah. Yang kedua, sholat jelek, itu masalah. Masalah kita tuh sholatnya jelek Pak, cuman gerakan badan dan gerakan bibir, itu yang jadi masalah. Coba perbaiki sholatnya, paham kalau mau sholat tuh bahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, excited. Ini dia saatnya pertolongan Allah, ini saat saya jumpa sujud kepada Allah. Jadi azan tuh diarep-arep, persiapan dari awal. Ini yang bakal ditolong Allah. Ini malah diakrabkan duhur dengan asar.
Jadi kayak sebentar lagi adzan, nah sekarang duhur, langsung nyambung ke asar supaya akrab. Dan maunya tadi kosor aja, duhur 2, asar 2, maghrib 1,5. Bu, Pak, persoalan hidup mah nggak ada apa-apanya. Yang bermasalah tuh sholat kita jelek, berat, cepet sholatnya, ria, nggak ingat Allah waktu sholat, males jamaah. Itu sumber masalah kita. Kita kan diciptakan untuk sholat, tapi nggak bener, kayak disuruh kerja, kerjanya nggak bener. Bagaimana mau digaji? Hah? Sok ibu punya pembantu, pembantunya teh nggak rewel, baik akhlaknya. Apa yang disuruh, Bi ini cuciannya ini, simpen di sini. Kalau udah disetrika, simpennya begini, caranya begitu. Saya senang kalau di rumah ini bersih, rapi. Bibi kok nggak nanya gaji? Ah, saya dengar ibu mah orang bijaksana. Silakan saja Bu. Mungkin tidak digaji? Jawab. Mungkin gak dikasih makan? Gak mungkin. Gaji dapat, mau pergi nih Bi, bonus. Katanya anaknya sekarang naik kelas ya? Iya Bu. Udah punya sepatu baru belum? Ah, yang lama juga masih bisa dipakai. Udah, tuh anak saya kemarin dari London. Dari Singapura beli sepatu 3, mungkin nomor kakinya sama, bawa aja. Bi, bener enggak suaminya di PHK? Iya Bu. Kasihan bener, jadi ngapain aja di rumah? Ya paling nungguin anak-anak aja. Udah, itu ada motor di garasi nggak pernah dipakai, bawa suaminya, bisa mau ngojek, motor dapat. Beli kerudung, ini cocok nggak nih, mukena bagus nih, coba beres. Bi, temenin saya umroh ya. Umroh kalau baik. Sekarang pembantunya ngeyel, disetrika bolong tiap baju dengan. Kira-kira ditambah nggak bonusnya? Jadi hidup ini mah sederhana banget. Hidup tuh sederhana banget. Lakukan yang Allah sukai, beres. Tinggalkan yang Allah tidak suka. Cuman itu. Jangan takut tentang rezeki, karir nanti yang akan datang. Ada Allah yang menguasai semuanya. Bener ini kayak gitu hadirin. Selama ini aja kita ngaco, diurus oleh Allah. Betul? Ini model-model kita ini. Allah tahu sholat kita kayak apa. Udah sholatnya enggak ngerti, enggak bener, lagi sholat juga ngelantur, sujudnya lama karena dia lupa ini sujud keberapa. Kan model kita ini ya. Maha suci Allah yang maha sabar. Kalau ini nggak pantas nyebut ini ya, kalau Allah gemesan gitu ya, habis model kita ini. Tinggal jelebet aja. Ini ibu-ibu mau ke pengajian, tara khusyuk, tinggal dimasukin aja ke jurang yang mana. Diurus Pak, diurus model kayak gini, termasuk yang ini nih. Aduh, Allah tahu siapa kita. Allah tahu nih mata suka berzina di HP. Tua-tua juga. Tahu dari mana? Kan Pak, kalau orang yang suka lihat yang tidak bagus di HP itu di jempolnya ada garisnya. Langsung lihat jempol. Ngaku ya. Ibu juga drama Korea dilihat cakep-cakep, pas lihat suami ya dosa. Pas bangun kaget, kenapa ada aki-aki? Berarti ibu nini-nini.
Duh, kalau ingat ya Allah kan tahu kita ini siapa, tapi tetap diurus Bu, betul tidak? Kasih makan, kasih minum, kasih pakaian, ditutup aibnya, orang-orang pada menghargai, anak-anak mau cium tangan, padahal kalau dibuka aib kita, orang jijai lihat kita tuh Pak. Ini teh punya dosa tidak sih? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Kalau tiap dosa, satu dosa ngeluarin satu bau, bau apa? Mau suami nikah sama ibu? Gak mau. Dah, ibu juga gak mau sama yang ini ya. Kalau satu dosa dibalas oleh Allah ngeluarin satu belatung, belatung semua. Ini tuh belatung, belatung. Udahlah, cukuplah kita hidup ngaco ya. Capek, mending sisa umur mah ngabdi aja ke Allah, betul tidak? Dan segala dipikir juga nggak ada yang beres Pak, betul tidak? Apa yang beres? Nggak puguh kita mah. Sekarang awalnya sholatnya jelek, betul tidak? Sekarang apa yang puguh hasil kita? Saya aja merasa sekian lama hidup ini, aduh, kalau meninggal tuh rasanya pesimis. Kalau ingat amal mah ya nggak, yang mana amal saya? Dan belum tentu ikhlas. Ceramah gini juga mungkin sebagian kata-katanya benar, tapi hati saya belum tentu benar. Udahlah, perbaiki sholat ya. Sholat apa lagi yang cocok selain tahajud? Duha, sholat tobat, sholat untuk tobat. Pokoknya ada masalah, ambil wudhu, sholat. Udah tergelincir, cepet sholat. Kenapa? Karena tobat itulah pembuka pertolongan Allah. Udah sholat kemudian bertobat. Bu, ibu, kalau anak belum sesuai harapan, sholat apa yang penting buat ibu-ibu ini? Yang sunnahnya ya? Hah? Ya nggak begitu ngerti nih, pertanyaannya salah. Selain sholat fardu, sholat apa yang diperlukan kalau anak belum nurut? Apa? Sholat hajat atau sholat tobat? Iya kalau lelaki nih, lelaki kalau istri dan anak belum nurut, sholat apa kira-kira? Hah? Tobat dulu, sholat tobat dulu. Tobat dulu Pak. Kita jarang sholat untuk tobat, betul tidak? Udah itu banyak istighfar. Kalau punya keinginan, minta dulu ke Allah Pak. Sholat, sebetulnya sholat tobat itu intinya sholat, kemudian dia tobat gitulah, dengan niat mau bertobat. Sholat hajat juga sebetulnya sama, sempurnakan wudhu, sholat 2 rakaat, kemudian berhajat. Nah, sebagian menyebutnya sholat hajat, sholat tobat. Aslinya sih sholat 2 rakaat yang bagus, kemudian memohon. Sholat diandelin, aduh saya malas. Gimana malas? Paksakan saja, paksakan. Pasti malas ya, mau ke masjid, tahiyatul masjid malas, qoblak malas, udah gitu badannya malas, pasti malas. Paksakan. Nanti kalau kita paksakan, Allah akan menguatkan. Setan kan tidak suka kita sholat, karena sholat itu akan mendatangkan pertolongan Allah. Jelas Raden? Nah, doa ini masalah saya makin nambah, masih banyak. Perbaiki sholat tepat waktu berjamaah di masjid, plus rawatibnya minimal, tahajudnya bangun, plus sholat-sholat sunnah lainnya. Sholat Pak, walaupun belum begitu khusyuk, sholat sambil belajar. Nanti lambat laun jadi makin enak sholat itu.
perbanyak sujudnya sambil kita perbaiki kualitasnya. Sholat pokoknya mah, ingat kuncinya sholat. Jadi kalau banyak masalah tuh, ada berita apa, sholat aja. Ya Allah, saya dapat berita orang tua sakit, sholat. Dapat berita gembira, sujud syukur. Boleh juga sholat, boleh. Sholat mutlak. Ada waktu luang nih, sholat. Sholat ya, ingat. Karena sesudah yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Nah yang ketiga, apa nih yang ketiga? Nah yang ketiga adalah kemampuan kita berbuat baik ke orang, ke makhluk. Ini kunci pertolongan Allah, Pak. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhih. Allah senantiasa akan menolong orang yang senang menolong. Jadi ini rahasianya, Pak, yaitu pada sedekah atau berinfak. Jadi kalau bapak ibu lagi aduh nggak enak hati, sedekah. Ada uang, nggak ada uang, makanan, nggak ada uang, apa makanan ini, sepatu nggak, sedekah. Pokoknya keluarkan untuk menyenangkan orang, membahagiakan orang, keluar untuk bisa berbuat kebaikan. Kullu ma'rufin sodako, setiap kebaikan itu sodako. Banyak masalah, sedekah dengan wajah. Gimana sedekah dengan wajah? Tabassumuka fi wajhi akhika laka sodako, senyum. Pak, nah jadi gitu, saking langkanya. Bu, ibu lihat suami teh senyum atuh. Deh, yang paling berhak disenyumin suami. Bapak juga gitu, Pak. Ini mah anak tetangga disenyumin istri. Hei lelaki, Bapak, hati-hati nih. Sebaik-baik lelaki adalah lelaki yang paling baik sama keluarganya, sama istrinya. Kalau di kantor baik, belum asli baiknya. Kalau di masjid baik, emang harus dibaik-baikin. Tapi baik yang asli lelaki di rumah ke istrinya. Ini mau orang traktir ke istri pelit. Kasih, Pak, ngasih ke istri, ke keluarga tuh sedekah, Pak. Jadi belanja itu bukan ngeluarin uang, itu sedekah, balik ke kita. Jangan ragu-ragu. Loh si ibu ini ceramah mantep pisannya. Masalahnya saya belum punya suami nih. Suami saya nggak ikut. Aduh, bisa diulangi nggak ceramahnya? Nggak bisa. Saya lagi sariawan nih, senyumnya menceng. Perkataan baik sedekah. Sulit pengen ditolong Allah, ngomong baik aja, nggak ada marah-marah, nggak ada menghina, nggak ada gibah. Kok ibu sekarang perkataannya bagus terus? Ini sedekah saya. Wajah cerah, senyum, perkataan baik, beberes terus, niatkan sedekah. Nyapu, nolong orang, nyingkirin penghalang, ada orang mogok, bantu dorong, ada orang tersesat tidak tahu jalan, anterin. Setiap kali kita melakukan kebaikan lillahi ta'ala, ini yang akan kembali ke kita. Ini saya dapat hadis, ada seorang hamba Allah di sorga tuh sedang bersenang-senang. Ternyata amalannya itu adalah memotong pohon yang menghalangi jalan, disingkirkan, dan itu hadiahnya bisa menjadi surga karena sangat ikhlas. Nah kita nggak tahu nih yang mana yang paling diterima Allah, perbanyak saja terus. Jadi kalau hidup ingin ditolong Allah, tebar kebaikan dari sekecil apapun. Gitu hadirin. Allah ngelihat kita setiap saat. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit.
Allah lihat terus kelakuan kita. Wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Urusan kita tuh hanya dengan Allah, walaupun tubuh bergaul dengan makhluk, karena niatnya adalah ibadah. Udah gitu aja, nggak usah rewel, nggak usah rewel, nanti beres kok. Beneran Pak, nanti ikhtiar kita dituntun. Kalau kita akan dapat uang di sana, kita bakal ke sana. Tapi kalau Allah menghendaki uangnya datang ke sini, dia datang kok nanti. Ini masalah ini, saya mau nyekolahin anak, nggak ada duitnya. Kalau Allah mau dibikin beasiswa, anaknya dipinterin, dapat ini, lolos, dah Allah yang atur semuanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dah segitu, tapi sing ikhlas. Gimana kalau kita udah senyum, dia nggak senyum? Kan nggak jawab. Kita udah senyum sedekah, tapi ternyata dia tidak senyum, gimana? Ya nggak ada masalah, biarin. Bibir kita yang mana? Yang ini kan? Ya udah beres. Tapi dia nggak senyum, itu beda manajemen, beda kepemilikan. Kenapa harus ribet dengan bibir orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Tersinggung. Mau ngapain tersinggung? Kita udah dapat pahala, udah nyapa, udah mendoakan. Kenapa dia mengeram? Ya mungkin sedang mules. Capek-capek mikirin sikap orang ke kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, buruk, buruk itu untuk dirimu sendiri. Enggak ribet hidup mah, ngalir aja. Enak ngomong, nggak ada masalah. Kata siapa? Nabi Muhammad punya masalah tidak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Sukses atau gagal? Oh, yang lagi ceramah ini kira-kira banyak tidak masalahnya? Sok tahu ya nggak? Ini nih sibuk mikirin masalah orang. Udah segitu aja ya. Itu juga kalau menurut saya mah nggak mau ribet hidup ini. Sebentar lagi juga mati, betul tidak? Jangan-jangan gimana, Bu? Ya saya nggak tahu berapa lama lagi umur. Udah lewat dari bonus 63, udah lewat ini. Jadi nggak mau diribetin. Udah sekarang mah hati aja, sekuat tenaga, jangan pernah lepas dari Allah. Sebisa mungkin perbaiki ibadah, terutama sholat. Kalau ada apa-apa tambah sholat lagi. Sholat, sedih sholat, kecewa sholat, jengkel sholat, tergelincir segera sholat, punya keinginan sholat. Nah itu memang yang disuruh. Kemudian udah berbagi aja terus dengan tenaga, waktu, ilmu. Ini lagi berbagi ini bekal pulang saya nih. Belum tentu berterima kasih yang ini. Nggak apa-apa. Paling nanti minta dipotret ya kan. Ya itu aja udah, gitu pada pulang aja. Saya nggak ngarep-ngarep apa-apa ya. Udah nggak akan ketemu dengan saya kecuali apa yang Allah kehendaki untuk saya ya. Jangan berharap ke makhluk, dah lakukan aja yang terbaik. Pak, jangan berharap istri saya kurang mesra. Nggak usah. Dulu mau dia suka ngomong I love you, saya sekarang sayur. Biarin pokoknya mah seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari bumi. Udah seperti jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu,
tidak pernah menonjolkan diri. Lakukan wae terus, seperti akar, terus pohon rindang berbunga berbuah, yang dipuji pohonnya, pohon sebunga sakura itu teh kerjaan akar, tahu? Yang dipuji cuman akar bahar aja, ya enggak? Selebihnya mah enggak, tongkat ali paling ya. Selebihnya mah enggak ada yang muji akar. Lakukan aja lah, tidak ada yang tidak dilihat Allah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Alhamdulillah. Senang gak sih? Senang banget ya. Masalah banyak sekali, tapi biarlah itu Allah yang nyelesain, nanti ada aja jalannya. Salah satu masalah yang berat yang saya hadapin adalah pesantren ini amanah, ini kan makin besar, santri makin banyak, karyawannya banyak. Umur saya sudah 63, lebih mau 64 sekarang. Dari dulu batasannya 63. Gimana kalau saya nggak ada syariatnya? Ternyata Bu Pak, ada ahli manajemen merancang, kemudian ada ahli ini, dibuatlah sekarang sudah resmi di Darut Tauhid ini ada namanya Majelis Pimpinan Pesantren. Jadi beberapa senior yang punya ilmu pengalaman di Darut Tauhid berkumpul. Jadi saya tuh bahagia banget, gak kebayang kok bisa ada organisasi yang rapi, yang saya sendiri nggak bisa melakukannya sendiri. Tapi ada ahli manajemen, ada ahli ini, ada ahli SDM ya, ada ahli teknologinya, ngumpul jadilah. Oh, saya tidak mampu melakukannya, oleh Allah digerakkan orang-orang yang ahli mau bergabung di sini. Hai, Allah yang ngatur. Ah, gimana ngegaji segitu banyaknya santri? Emang santri karya saya yang menciptakan? Bukan. Setiap yang kerja di sini Allah yang ngasih rezeki. Dulu ingat ya, bulan Maret nih waktu mau Covid rapat, dana kita cuman sampai bulan Juni, April, Mei, Juni, 3 bulan pokoknya. Sesudah itu kita nggak ada lagi dana buat gajian. Gimana? Ya jalanin aja, rezeki udah tertulis di Lauh Mahfuz, tinggal kita ikhtiar. Alhamdulillah beres Pak. MQ Travel kan waktu Covid nggak ada yang umroh haji, betul tidak? Karyawan tetap ada. Gimana nih, nggak ada, tenang aja, ada Allah yang menguasai. Qadarullah, ternyata musim sepeda, MQ Travel malah ada pabrik sepeda. Mau bikin sepeda enggak? Udah pakai nama apa, baik for ibadah silakan, nggak usah keluar modal, sepedanya dibikinin, dikirim ke sini, dibantu jualin, untung tuh. Kenapa MQ Travel kok jualan sepeda? Kan sepeda itu untuk traveling ya, ngarang ya travel. Udah gitu sepeda teh udah mentok, udah pada punya, nggak laku lagi, diangkut sisanya oleh pabrik, nggak ada ruginya, masih nyisa banyak rezekinya. Musim sepeda Covid masih ada, sepeda udah nggak ada. Duh, gimana nih? Ternyata kurma yang besar itu apa? Bejul atau apa sih? Kurma jol ya. Wah, pada beli kurma lewat travel. Banyak yang beli kurma. Kok ini travel jadi jualan kurma? Kan kurma itu untuk menyehatkan badan supaya bisa traveling. Kemawelah. Lolos we tetap Pak, bangunan jadi, tanah tetap kebeli, karyawan kegaji, dah Allah yang ngasih semuanya ya. Ada pertanyaan? Silakan, 1, 2, 3 ya. Ibu, jangan suka mempersulit orang lain, itu prinsipnya ya.
Oh bismillah sambil berinfak mau? Nah ini testing nanti ya, setan pasti ngebisik jangan gede-gede amat nanti habis lah. Iya, bismillah silakan berinfak ya. Ya Allah jadikan infak ini menambah berkahnya majelis ini, terima ya Allah. Allah melihat kita tidak? Ya silakan. Bismillah. Yang saya tanyakan mengenai sholat yang dulu pernah tertinggal, bagaimana cara mentobatnya? Tahun-tahun yang dulu waktu ya zaman, masa pokoknya zaman kita jahiliyah lah ya. Yang kedua, pernah menyakiti orang, membuli orang, mencaci maki orang, dan orang yang itu tuh sudah tidak tahu di mana keberadaannya. Bagaimana cara minta maaf atau mentaubatinya? Demikian. Baik, maaf ya. Tentang sholat, apakah perlu dikodok? Kita nggak tahu berapa jumlahnya, betul tidak? Ada pendapat yang menyatakan, tapi kalau menurut saya sebaiknya segera tobat, taubatan nasuha, kemudian perbaiki sholatnya yang ada, ditambah sholatnya, apalagi kalau bisa umroh, haji, sekali sholat di sana 100.000 kali sholat, ya ada upaya menyesali, minta ampun dan memperbaiki. Mudah-mudahan ini ketutup kelalaian yang lalu ya. Bagaimana tentang menyakiti orang, orangnya tidak ada, doakan kebaikan, sebutkan kebaikan-kebaikannya. Kalau orang itu kita dulu nyebut kejelekan, nah sekarang kalau perlu kita sebutkan kebaikannya sambil minta ampun kepada Allah. Ya begitulah, zaman kita kurang ilmu, banyak yang harus kita tebus, makanya banyak sholat minta ampun. Makanya penting sekali sepertiga malam terakhir itu, kalau ketemu orangnya perlu kita minta maaf langsung. Pak, saya minta maaf karena saya pernah menyebut Bapak sebagai monyet. Gak usah nyebut gitu, nanti jadi berantem. Pokoknya minta maaf aja secara umum, jangan detail, karena yang jadinya baik tadi jadi musuhan betulan. Bu, ada? Cukup? Alhamdulillah. Baik Pak. Ibu, ada mikrofonnya boleh? Di estafet. Bapak di sebelah sini, Jan, punten Jan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, adakah batasan amalan kita sehingga kita merasa siap untuk menghadapi kematian? Bagaimana orang ingat mati? Ada tadi ibu-ibu yang bertanya, saya melihat orang yang sakaratul maut, sampai sekarang saya ketakutan. Setiap ingat sakaratul maut tambah amal kita, itu aja. Cemas tentang mati, segera aja beramal. Kalau bisa sholat, sholat, sedekah, sedekah, zikir, zikir, istighfar. Pokoknya ingat mati, langsung ingat bekal gitu. Jadi aduh saya takut su'ul khotimah. Takut itu harus membuat kita beramal. Kalau hanya takutnya nggak nambah amal, pasti mencekam. Ada kiai nangis gara-gara burung beonya mati. Mengapa? Burung beo ini selalu zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi terus zikir, terus mati, digigit kucing, sedih terus berhari-hari, sampai para santri itu ngumpulkan uang untuk beli burung beo lagi. Yai jangan sedih terus, kami udah siap mau beli burung beo lagi yang pinter, nanti juga bisa seperti yang kemarin. Kata kiai, saya bukan menangisi burung beo yang mati, saya menangis terus-terusan karena saya dengar burung beo ini terus-terusan zikir, tapi ketika digigit kucing dia cuman gitu, nggak nyebut Allah satupun. Nah itu yang membuat kiai ini nangis, takut sekali saat dicabut nyawa tidak bisa nyebut nama Allah. Jadi
Jadi saya yang cari cemas sekarang hadirin. Terakhir, makasih ya Pak. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi, saat ini jadi santri PMK di Daurah Tauhid yang 40 hari. baru ini ya? Baru. Alhamdulillah. Iya. Begini, waktu kemarin sempat ada pemateri, saya juga sudah bertanya, tapi ingin lebih yakin. Silakan. Waktu almarhum suami saya meninggal tuh nggak sempat ditalkin karena berada di rumah sakit non muslim. Pada saat akhir hidupnya di ICU, kami keluarga malah disuruh keluar dari ruangan ICU. Jadi sampai sekarang saya masih merasa bersalah. Lalu kata Pak Ustadz kemarin yang pemateri, bisa setiap sedekah di atas namakan almarhum. Terus saya apa masih bisa sampai ya? Karena kan di situnya di KTP aja udah dicerain hati gitu. Apa nyampe gitu saya? Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih ya Bu, turut berbelasungkawa. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Suami ibu meninggal karena sudah waktunya meninggal. Tidak ada satupun yang menyebabkan orang meninggal kecuali memang sudah waktunya tiba. Kemudian kita tidak lihat itu memang episode yang harus dijalani. Ibu merasa sedih, merasa bersalah, itu baik sepanjang menjadi amal. Ingat ke suami, tambah doa sampai Bu. Allah melihat, Allah dengar, Allah lihat ibu sholat, ibu nangis, ibu doakan, didengar oleh Allah. Dalilnya begini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad wahai tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku apabila berdoa padaku. Jadi setiap kali kita doa Allah pasti mendengarkan, pasti ya. Nah udah gitu ibu sedekah, semoga pahalanya juga mengalir ke suami, insya Allah sampai Bu ya. Ibu didik keluarga, anak kalau ada anak, itu juga jadi kebaikan ya. Allah mengetahui kebaikan sekecil apapun, yang penting ikhlas, cari ridho Allah. Gitu ya Bu. Memang salah satu bakti untuk orang tua adalah sedekah atas nama orang tua. Ibu ada rezeki apalagi peninggalan suami, dah wakafkan, semoga ibu suami pahala, ibu juga kebagian pahala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rabb. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai Allah yang maha baik, yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan segala-galanya, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, wahai yang janji mengabulkan doa. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, benar-benar kami mohon, golongkan kami menjadi hamba yang Engkau ridhoi ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa yang kami lakukan. Ampuni ya Allah sehitam apapun masa lalu kami, sekotor apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Hapuskan ya Allah senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini.
Engkau maha tahu. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua perbuatan buruk kami kepada orang tua. Ampuni ibu bapak kami. Sayangi ya Allah, bahagiakan di dunia ini, bahagiakan di alam barzah, bahagiakan di yaumal hisab, bahagiakan orang tua kami di sorga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Engkau tahu persis keadaan keluarga kami. Tolong ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang beriman teguh, keluarga yang berakhlak mulia, keluarga ahli ibadah, keluarga yang benar-benar sakinah. Ya Allah, karuniakan kepada kami pendamping hidup yang menguatkan iman dan amal kami. Ya Allah, cukupi keluarga kami hanya dengan rezeki yang halal, yang berkah. Titipkan kepada kami anak-anak yang soleh, solehah. Lindungi anak-anak dari perbuatan durhaka, dari aib, dari fitnah zaman, dari perbuatan yang haram. Karuniakan keturunan kami kehidupan yang lebih baik di dunia wal akhirat. Andai ajal memisahkan, kumpulkan di surga ya Allah. Jangan biarkan satupun jadi ahli neraka. Rabbana Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami, para ulama yang mendidik kami. Muliakan keluarga dan keturunannya. Ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dan sayangi ya Allah hamba-hambamu yang pernah kami zolimi, sengaja, tidak sengaja. Juga ampuni dan sayangi hamba-hambamu yang pernah khilaf, menyakiti kami ya Rabb. Lapangkan hati kami memaafkannya. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya ibadah. Jadikan kami ahli sholat yang khusyuk, ahli sedekah yang ringan, ikhlas dan melimpah. Jadikan kami ahli Quran, akrabkan dengan Al-Quran. Jadikan kami pemaham dan pengamal Quran. Ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang yang baik hati. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang membawa kebaikan bagi dunia akhirat kami. Ya Rabb, sembuhkan jamaah yang sedang sakit ya Syafi. Lepaskan dari yang sedang dililit hutang piutang ya Allah. Berikan kemudahan yang sedang dihimpit masalah. Berikan jodoh terbaik yang mendambakannya ya Allah. Berikan keturunan terbaik yang menantikannya. Berikan pekerjaan yang penuh barokah. Ya Allah, jauhkan kami dari segala bala, fitnah wal musibah. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin ya Allah. Wahai yang maha mendengar, tolonglah saudara kami di Palestina. Berikan kekuatan, kemenangan atas kaum yang zalim ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin. Ya Allah, walhamdulillah. Ya Allah, undang ke Baitullah jamaah ini. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Kumpulkan kami semua di sorgamu ya Allah. Pertemukan kembali kami di sorgamu ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak Ibu. Tutup doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi para jamaah yang menyimak di medsos,
kunjungan ke Darut Tauhid bisa dilakukan pekan pertama ya. Kalau subuh di Eko 2, sekarang di Eko Pesantren 1. Besok pekan depan di Istiqlal. Tiap pekan kedua di Istiqlal Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.